Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, mengapa komunikasi persuasif penting dalam negosiasi? Berikan argumentasi Anda dan disertai dengan pandangan para ahli yang relevan. Oke, menurut saya komunikasi persuasif sangat penting dalam negosiasi karena berperan sebagai alat utama untuk mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain agar mencapai kesepakatan yang diinginkan. Terus, menurut Richard Sell dalam bukunya Bargaining for Advantage, komunikasi persuasif memungkinkan para negosiator untuk mengungkapkan kepentingan mereka dengan jelas, sehingga memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke, menurut Robert Klein ini, seorang pakar dalam bidang psikologi persuasif, mengungkapkan bahwa penggunaan prinsip-prinsip dalam resiprositas dan konsistensi dapat membantu menciptakan suasana yang kooperatif dan mewaringi resistensi dan pihak lain. Oke, selanjutnya menurut Herb Cohen dalam bukunya You Can Negotiate Anything, membangun hubungan berdasarkan kepercayaan melalui komunikasi yang persuasif dan kredibel sangat penting untuk mencapai kesepakatan jangka panjang. Selain itu, menurut Roger Verster dan William Ury dalam bukunya Getting to Yes, menekankan pentingnya fokus pada kepentingan bukan posisi, serta mengungkapkan komunikasi yang persuasif untuk mencapai sebuah tujuan dan kesepakatan bersama. Selain itu, mengelola persepsi dan emosi menurut dari Daniel Goleman dalam teori kecerdasan emosionalnya menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami dan mempengaruhi emosi orang lain melalui komunikasi persuasif adalah kunci dalam negosiasi yang efektif. Oke, selanjutnya yang nomor 2, jelaskan hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Oke, jawabannya, hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi adalah memahami dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pembicara dengan penuh perhatian dan kesadaran. Mendengarkan bukan sekedar aktivasi pasif, melainkan keterlibatan aktif yang memerlukan keterampilan dan kesadaran untuk menangkap makna yang sebenarnya dari pesan yang disampaikan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang pertama adalah aktivasi yang aktif, di mana perhatian penuh kepada pembicara. Yang kedua adalah proses berlapis, mendengarkan terdiri dari beberapa lapisan seperti mendengar perception of storm, memahaminya, mengingat dan menafsirkan, mengevaluasi dan merespon. Selanjutnya adalah empati dan keterhubungan emosional. Salah satu aspek penting ini adalah kemampuan untuk empati, memahami dan merasakan yang dirasakan oleh pembicara. Selanjutnya, validasi dan hubungan mendengarkan yang efektif, memberikan validasi kepada pembaca yang berarti menghargai dan mengakui apa yang mereka katakan. Ini juga berarti memberikan dukungan emosional dan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, menghindari penilaian cepat, di mana kita membuat penilaian atau kesimpulan cepat sebelum memahami pesan atau keseluruhannya. Selanjutnya, umpan balik nonverbal dan verbal. Bagian penting dari mendengarkan adalah memberikan umpan yang baik, menunjukkan bahwa kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Ini dapat berupa isyarat nonverbal seperti anggukan kepala, kontak mata, dan juga ekspresi wajah yang sesuai. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan disertai dengan contoh untuk 3 bentuk lobby, yaitu tradisional akar, rumput, dan lobby political action committee. Oke, lobby adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintahan atau organisasi lain. Berikut ada penjelasan mengenai 3 lobby beserta contohnya. Pertama, lobby tradisional. Lobby tradisional biasanya dilakukan oleh para profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan, asosiasi dagang, atau kelompok dengan kepentingan tertentu. Para pelobby ini sering memiliki pengalaman dan jaringan luas dan memiliki politik dan regulasinya. Contohnya, sebuah perusahaan farmasi besar mungkin memperkenalkan pelobby profesional untuk mendekati anggota kongres dan staf mereka, mendukung dan menentang undang-undang terkait harga obat. Lobby tersebut mungkin mengatur pertemuan tatap muka, memberikan data penelitian, mendukung oposisi perusahaan, dan mengadakan acara makan malam dan seminar menjelaskan isu-isu yang relevan kepada para pemimpin kebijakan. Selanjutnya, lobby akar atau rumput, grassroots lobbying, di mana melibatkan upaya memobilisasi warga biasa atau konstituennya dalam membuat kebijakan. Contohnya, sebuah organisasi lingkungan meluncurkan kampanye akar rumput untuk mempengaruhi legislasi tentang perlindungan hutan, di mana mereka meminta anggota dan pendukung untuk mengirim surat atau email kepada wakil rakyat mereka, mengorganisir demonstrasi dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan. Selanjutnya adalah lobby political action committee, PAC, atau organisasi yang diberikan untuk mengumpulkan uang dari anggota dan mendistribusinya kepada kandidat politik atau partai yang mendukung tujuan tertentu. Contohnya, National Rifle Association (NRA) memiliki Political Action Committee yang mengumpulkan dana dari anggota dan pendukungnya untuk disalurkan kepada kandidat yang mendukung hak kepemilikan senjata. Nomor 4, jelaskan strategi negosiasi, upaya meyakinkan pihak lain. Apa saja keterampilan yang harus dimiliki seorang negosiator. Oke?
Strategi negosiasi yang efektif dan upaya meyakinkan pihak lain memerlukan pendekatan dan sistemasi dan keterampilan khusus. Berikut adalah beberapa contohnya. Strategi negosiasi yang baik adalah mempersiapkan dengan baik penelitian dan informasi yang baik, dan juga membangun hubungan dan kepercayaan. Selanjutnya adalah report mulai dengan percakapan informal, menciptakan suasana yang nyaman dan membangun hubungan. Selanjutnya adalah empati, di mana kita menghargai bagaimana para pembicara dan mendengar yang baik, komunikasi yang jelas dan efektif, aktif mendengarkan. Selain itu juga penyampaian jelas, logika dan bukti, di mana kita gunakan fakta dan logika yang kuat untuk menunjukkan argumen kita. Setelah itu emosi dan cerita, menggunakan cerita atau anekdot untuk relevan dapat membantu menggerakkan emosi dan berargumen lebih berkesan, fleksibilitas dan kreativitas. Selanjutnya adalah solusi win-win, di mana kita mencari solusi dari kedua belah pihak setelah negosiasinya. Kompromi, memberikan kita jelas konsesi jika perlu, memberikan kompromi terhadap harga sebagai gantinya. Terus yang harus dimiliki adalah keterampilan dimiliki oleh seorang negosiator. Oke, kemampuan dalam berkomunikasi seperti verbal dan non-verbal, persuasif, mendengarkan dengan aktif, pemahaman, umpan balik, dan analisis data. Yang paling penting kontrol diri disertai dengan empati dan strategi dan taktik. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan negosiasi. Jelaskan juga mengenai unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi. Jawaban disertai dengan contohnya. Oke. Jawaban untuk nomor 5 ini adalah pengertian negosiasi sendiri adalah proses di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan mengenai masalah atau konflik tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oke, unsur-unsur teks dalam lobby negosiasi adalah yang pertama pembukaan opening atau statement. Tujuannya adalah mengawali negosiasi. Contohnya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami. Hari ini kami berharap mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kedua, menjelaskan explanation, menyampaikan informasi yang argumen yang mendukung posisi Anda. Contoh, kami percaya bahwa penawaran kami sangat kompetitif dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tawar-menawar, yang tujuannya menyampaikan penawaran dan permintaan serta memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan. Contoh, jika Anda setuju, Anda dapat membeli jumlah yang lebih besar. Kami bisa memberikan diskon tambahan sebesar 5%. Yang terakhir, closing atau penutup. Ya, tujuannya menyimpulkan diskusi untuk menentukan langkah yang berikut adalah kesepakatan final. Contohnya, kami senang kita bisa mencapai kesepakatan ini. Mari kita tanda tangani kontrak dan mulai bekerjasama bulan depan. Oke, selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Tujuannya memberikan tanggapan terhadap proposal atau penawaran pihak lain. Contohnya baik secara positif maupun negatif. Kami mengapresiasi penawaran Anda, namun kami memerlukan sedikit waktu untuk mempelajarinya kembali. Oke, selanjutnya adalah argumen. Tujuannya menggunakan logika dan data untuk memperkuat posisi dan meyakinkan pihak lain. Contohnya, menurut laporan industri terbaru, kami minta sudah memikirkan sehingga harga yang kami tawarkan sangat menguntungkan bagi Anda sebelum kita berkenaikan lebih lanjut. Oke, selanjutnya empati. Tujuannya menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan dan kekhawatiran pihak lain. Contohnya, kami memahami bahwa pengiriman sangat penting dan melakukan yang terbaik membahaskan setiap waktu dalam hal pengiriman. Oke, jelas ya, soal nomor 6, jelaskan mengapa teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Jawaban dan contohnya, teori perbedaan budaya dan negosiasi menjelaskan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi gaya pendekatan dan hasil negosiasi. Setiap budaya memiliki nilai dan norma dan kebiasaan yang unik yang mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi. Oke, saya akan sebutkan salah satu contohnya dari model Hofstede. John Hofstede menggambarkan model dimensi budaya yang mencakup 6 aspek utama yang mempengaruhi lintas budaya. Yang pertama, power distance, di mana kita tahu tingkat penerimaan masyarakat terhadap distribusi kekuasaan yang tidak merata. Contohnya di negara dengan kekuasaan tinggi seperti Cina, negosiasinya mungkin lebih hierarki dan keputusan akhir dibuat oleh individu dengan pangkat tertinggi. Kedua adalah individualisme dan versus dengan kolektivisme, individualisme versus kolektivisme. Di mana masyarakat lebih mementingkan kepentingan individu atau kelompok. Contoh di budaya seperti Amerika, negosiasi cenderung langsung seperti fokus pada keuntungan pribadinya. Sebaliknya di budaya kolektivis seperti Jepang, negosiasi mungkin lebih lambat dan mengutamakan harmoni kelompok serta hubungan jangka panjang. Yang ketiga, masculinity versus femininity, di mana kita mendengarkan nilai-nilai kompetitif dan prestasi maskulin dan kesejahteraan dan kualitas hidup itu feminim.
Di negara maskulin seperti Jerman, negosiasi mungkin fokus pada hasil yang konkret dan kompetitif. Di negara feminim seperti Swedia, negosiasi mungkin lebih berfokus pada keseimbangan dan hidup dan konsensus yang lebih pasti. Selanjutnya adalah penghindaran ketidakpastian, di mana sejauh mana masyarakat merasa nyaman dan ketidakpastian dan situasi yang ada. Contohnya di budaya menghindari ketidakpastian seperti Yunani, negosiator mungkin menjadi perjanjian yang sangat terperinci dan menghindari ambiguitas. Oke, selanjutnya adalah long term versus short term, orientasi jangka panjang, di mana masyarakat lebih fokus pada masa depan jangka panjang adalah atau kepuasan jangka pendek. Di budaya seperti orientasi jangka panjang seperti Cina, negosiasi mungkin fokus pada hubungan jangka panjang dan berkelanjutan. Di budaya dengan orientasi jangka pendek seperti Amerika Serikat, negosiasi mungkin lebih fokus pada hasil dan keuntungan yang langsung. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 7, di mana jelaskan pemahaman Anda mengenai adanya perbedaan budaya dalam negosiasi. Oke, lantas bagaimana upaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan latar belakang budaya dan dunia bisnis. Oke, pemahaman mengenai perbedaan budaya dan negosiasi. Perbedaan budaya dalam negosiasi merujuk pada varian dalam nilai, norma dan praktek yang mempengaruhi cara individu dan budaya yang berbeda mendekati, menjalani, dan menyelesaikan secara proses negosiasi. Oke, aspek penting dalam perbedaan budaya adalah gaya komunikasi kita. Yang kedua adalah orientasi waktu. Yang ketiga adalah penghindaran ketidakpastian. Dan keempat adalah jarak kekuasaan. Dan yang kelima adalah individualisme dan kolektivisme. Selanjutnya adalah bagaimana upaya yang harus kita lakukan. Pertama, pendidikan dan pelatihan budaya, adaptasi gaya komunikasi, membangun hubungan dan kepercayaan, menghargai dan menghormati perbedaan, menyelesaikan penawaran dan permintaan, penggunaan mediator budaya. Selain itu, kita juga harus ada pemahaman budaya, di mana perusahaan asing belajar pentingnya tentang keharmonisan dan menghindari konfrontasi langsung dalam negara masing-masing. Terus ini adalah jawaban saya dari 1 sampai 7. Terima kasih dan sampai jumpa.